Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 merah putih mulai menunjukkan kemajuan yang pesat. Vaksin yang dikembangkan tidak menimbulkan dampak negatif ketika diujikan ke hewan percobaan. Universitas Airlangga Surabaya telah melakukan uji imunologis batch pertama vaksin merah putih dan menunjukkan perkembangan yang memuaskan. Dalam uji tersebut, vaksin merah putih mampu meningkatkan daya imun pada diri manusia. Uji coba imunologis yang dilakukan terhadap 5 hewan juga tidak menunjukkan adanya dampak negatif. Peneliti Unair Surabaya juga telah melakukan tahapan uji tantang vaksin merah putih dengan beberapa varian virus COVID-19, salah satunya varian Delta. Seluruh tahapan uji ini membutuhkan waktu yang panjang agar bisa meneliti secara pasti dampak vaksin terhadap organ vital manusia. Mohon doanya mudah-mudahan berhasil dengan baik. Optimisme kita sangat tinggi untuk bahwa vaksin kita juga cocok untuk varian Delta. Mudah-mudahan uji tantang dalam beberapa hari ke depan ini akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Penelitian vaksin merah putih melibatkan sejumlah lembaga penelitian dan pendidikan, seperti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, persiapkan diri Anda untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 dalam jangka waktu yang panjang. WHO menyebut kecil kemungkinan bagi virus COVID-19 akan hilang total. Virusnya akan tetap ada layaknya virus influenza. Virus COVID-19 yang terus bermutasi memaksa kita untuk siap hidup berdampingan bersama COVID. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memastikan virus COVID-19 akan terus bersama kita dan bermutasi layaknya virus influenza. Kecil kemungkinan bagi WHO untuk membasmi bersih penyebaran COVID-19 yang sudah menyebar rata di seluruh dunia. But will this virus disappear? No. That's the reality. I think this virus is here to stay with us, and it will evolve like previous influenza pandemic viruses. It will evolve to become one of the other viruses that affects us. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan skenario hidup berdampingan bersama COVID-19. Beberapa aspek yang ditekankan adalah keseimbangan penerapan protokol kesehatan dengan perputaran ekonomi. Memperkuat testing dan tracing yang dilakukan secara epidemiolog bukan lagi dengan tujuan screening. Testing dan tracing ini harus sangat terarah, tidak massal, benar-benar yang butuh, atau istilahnya para ahli kesehatan adalah testing epidemiologi, bukan testing untuk screening, yaitu testing yang dilakukan ke suspek dan kontak erat yang memang bergejala. Bukan semua orang dites karena mau melakukan aktivitas tertentu. Ini juga nanti akan kita bangun, kita perkuat, karena sama seperti protokol kesehatan, testing dan tracing yang kuat sangat diperlukan untuk kita hidup bersama epidemi ini. Walaupun WHO menyebut virus COVID-19 tidak akan hilang, namun mungkin bagi setiap negara untuk mengakhiri kondisi kedaruratan masyarakat. Hal ini bisa dicapai dengan meningkatkan angka herd immunity, menekan angka rawat inap dan kematian melalui vaksinasi, serta mengantisipasi mutasi virus itu sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, langsung saja pemirsa kita bahas hal tersebut bersama dengan epidemiologi Ibu Mas Dalina Pane. Selamat siang Ibu Mas Dalina. Selamat siang Mbak Deta. Baik, Ibu Mas Dalina, WHO menyebut nanti virus COVID-19 ini pandeminya akan berakhir sama dengan pandemi influenza, akan tetap ada di sekitar kita. Apakah Indonesia sudah siap menghadapi hal tersebut, Ibu? Iya, kita siap tidak siap ya kita harus tetap lalui kondisi tersebut. Tetapi tentu pemerintah akan mempersiapkan segala sesuatu untuk hidup bersama kondisi tersebut. Karena itu agar teratur gitu ya, agar masyarakat juga tidak menjadi was-was dan bingung, maka harus ada step-step yang dilalui
agar hidup bersama COVID ini aman untuk masyarakat maupun untuk kita semua ya. Termasuk jika ada pendatang dari luar negeri ke Indonesia juga harus ada step-stepnya seperti apa. Dan itu menurut saya harus diatur. Dan kita sudah 18 bulan ya, sudah hampir 1,5 tahun kita hidup sebenarnya bersama COVID. Betul. Ya, kita sudah 1,5 tahun tanpa kita sadari kita sudah hidup bersama COVID sebenarnya. Tetapi tentu saja hidup dengan berkualitas bersama COVID itu yang menjadi tantangan kita. Oke, jika nantinya COVID ini akan disamakan dengan virus flu, apa yang harus dipersiapkan? Nantinya jika masyarakat terkena COVID, apakah memang harus isolasi terlebih dahulu atau langsung minum obat saja seperti penyakit flu, Bu? Jika obatnya sudah ditemukan, ya tentu itu bisa lebih mudah lagi kita mengatasinya. Tapi sampai hari ini kan obatnya belum ada, masih dalam penelitian. Saat ini yang sudah ada vaksinnya, walaupun masih emergency use. Tetapi tentu makin tahun vaksin tersebut akan diperbaiki atau diimprove, makin disempurnakan supaya efektivitas dan efikasinya juga menjadi lebih tinggi. Kemudian tentu saja protokol kesehatan itu tetap kita lakukan. Sebenarnya protokol kesehatan itu mau ada pandemi ataupun tidak ada pandemi, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi ke depan sampai dengan pandemi ini memang benar-benar berhasil, tentu partisipasi dari seluruh masyarakat untuk menjalankan teknik-teknik pengendalian termasuk protokol kesehatan di dalamnya masih tetap dibutuhkan dalam kondisi hidup bersama COVID. Oke, jika nantinya memang kita harus hidup bersama dengan COVID, apa indikator yang bisa membuat Indonesia ini menghentikan kondisi kedaruratan masyarakat? Seperti WHO tadi bilang, virusnya tidak akan hilang, tapi kita bisa menghentikan kondisi kedaruratan itu, Ibu. Ya, kondisi kedaruratan itu jika beberapa indikator yang menjadi indikator kunci di dalam pengendalian, angkanya masih di atas nilai yang seharusnya. Contohnya, ada 4 indikator utama. Yang pertama, jumlah kasus baru. Jumlah kasus baru itu tidak boleh lebih dari 20 per 100.000 penduduk. Jadi tinggal dihitung saja seperti Jakarta. Jakarta punya 10,5 juta penduduk, maka berapa jumlah kasus per hari yang dimungkinkan? Harus kurang dari 20 per 100.000 penduduk. Kemudian yang kedua, positivity rate yang targeted ya, bukan positivity rate yang seperti yang dikatakan Pak Menteri tadi sudah benar. Positivity rate ini untuk suspek dan untuk kontak erat yang bergejala. Baik. Itu harus kurang dari 5. Kemudian hospitalisasi harus kurang dari 5 per 100.000 penduduk. Lalu angka kematian harus rendah. Nah, ini masih menjadi PR kita, angka kematian. Baik. Memang beberapa hari terakhir, bahkan beberapa minggu terakhir, kasus kita turun sangat jauh, sangat signifikan, walaupun masih sedikit lebih tinggi dibanding sebelum serangan Delta. Tapi angka kematian kita ini yang masih jadi PR kita. Baik, berarti memang harus menekan angka kematian dan mempersiapkan segalanya agar seimbang ya dari penerapan protokol kesehatan dan juga perputaran ekonomi. Terima kasih atas informasinya Ibu Masdalina Pane, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 3 warung dan sebuah bengkel di Simalungun, Sumatera Utara. iNews Siang segera kembali.